Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء والشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال إخواني وأخواتي في الدين أعزني وأعزكم الله. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa'ala, melanjutkan kajian kita pembahasan tentang ahkamul fiqhiyah, khususnya berkaitan tentang fiqhus salat. Pada kesempatan yang lalu kita sudah menjelaskan 5 syarat sahnya ibadah salat kita dari 6 syarat sahnya ibadah salat kita. Syarat sahnya ibadah salat kita itu ada 6. Ibu-ibu masih ingat tidak? Pasti lupa. Jadi ibu-ibu, ada syarat wajib melaksanakan ibadah salat, ada syarat sahnya ibadah salat. Kalau syarat wajib melaksanakan ibadah salat itu cuma ada 4. Yang pertama muslim atau beragama Islam. Yang kedua adalah baligh, ya, berumur baligh. Kemudian yang ketiga berakal. Yang keempat khusus untuk wanita suci dari haid dan nifas. Itu namanya syarat wajib melaksanakan ibadah, khususnya ibadah salat. Ada 4 ibu-ibu. Masih ingat? Yang pertama apa tadi? Islam. Yang kedua baligh. Yang ketiga berakal. Yang keempat suci dari haid dan nifas. Ini syarat wajib. Artinya kalau 1 dari 4 ini missing, ada 1 saja yang tidak ada, maka mengakibatkan ibadahnya tidak sah dan tidak diterima, ya, dan punya nilai percuma, ya, seperti itu. Seperti orang kafir, bagaimanapun dia berbuat baik termasuk melaksanakan ibadah salat, kalau dia belum masuk Islam, maka tidak mungkin ibadahnya, khususnya ibadah salatnya, dianggap sebagai amal soleh yang bersama dengankan pahala. Sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala firmankan dalam surah Al-Furqan, surah yang ke-25 ayat 23. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Nah, termasuk juga misalnya ada orang gila, ya, melaksanakan ibadah sholat, enggak dianggap. Makanya kita, ya, menjelaskan pada kesempatan yang lalu. Masih ingat tidak ibu-ibu, yang termasuk gila itu siapa? Ya, orang yang mabuk, ya, yang minum khamar, ya, kemudian mabuk, itu termasuk orang yang gila. Artinya kalau toh dia sholat,
maka tidak dianggap sholatnya tersebut. Dan orang yang mabuk tadi itu, yang minum khamar tadi itu, dosanya 2 kali. Dosa dikenakan minum khamar, sekaligus juga dosa dikarenakan meninggalkan ibadah sholat. Nah, termasuk pingsan juga dia dianggap hilang akal. Termasuk juga kita katakan adalah orang yang on and off. Kadang on, kadang off. Tapi lebih banyak off-nya ya. Siapa mereka ibu-ibu? Pikun. Atau yang punya penyakit apa tuh? Alzheimer ya. Seperti itu. Itu memang hilang akal sama sekali ya Bu? Itu kalau perempuan punya penyakit apa tadi? Alzheimer ya. Itu sama suaminya masih ingat enggak? Lupa juga katanya ya. Subhanallah. Nauzubillah min dzalik ya. Nah, sama suaminya aja lupa ya. Apalagi berkaitan tentang masalah ibadah sholat. Apalagi berkaitan dengan masalah tata caranya. Apalagi berkaitan dengan doa-doanya dan zikirnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah itu namanya apa Bu? Syarat apa Bu? Syarat wajib melaksanakan ibadah. Khususnya apa? Ibadah sholat. Nah yang kemarin kita bahas bulan lalu itu syarat sahnya ibadah sholat. Ya, syarat sah. Jadi sahnya ibadah sholat kita itu jika ada 6 syarat ini. Yang pertama, suci daripada apa? Hadas. Baik hadas besar ataupun hadas kecil. Hadas besar disucikan dengan cara apa Bu? Mandi. Hadas kecil disucikan dengan cara apa Bu? Berwudu. Jika kita tidak bisa mandi dan tidak bisa berwudu, maka hadas besar dan hadas kecilnya disucikan dengan cara apa? Tayammum. Diingat Bu ya, jangan dilupakan begitu aja. Jangan sampai ikut kajian cuma ngisi waktu kosong daripada ngelamun di rumah datang ke kajian. Enggak begitu ya. Diingatkan apa yang sudah disampaikan itu. Karena bagaimanapun kan ibu-ibu ini kan sudah pada tua nih. Yang artinya dia harus lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Wabil khususnya ibadah yang paling utama itu apa? Ibadah sholat. Jangan sampai tidak paham ya berkaitan tentang hadas besar, hadas kecil ya. Termasuk berkaitan tentang masalah mandi, berkaitan dengan masalah wudu, termasuk masalah tayamum. Seperti itu. Saya tidak mau terlalu lebih jauh ya untuk mengetes masalah wudu ibu. Pasti ibu lupa juga. Kemudian tayamum berapa tahapan, ya insya Allah lupa juga ya seperti itu. Nah, kemudian syarat sahnya ibadah sholat yang kedua apa ibu-ibu? Suci daripada najis, terutama berkaitan dengan 3 tempat. Badan kita harus suci daripada najis, pakaian kita suci daripada najis juga, dan tempat sholat kita suci daripada najis. Nah sekedar mengingatkan, bisa jadi ibu lupa dan insya Allah sih lupa. Apa sih yang disebut dengan najis itu? Pasti nggak paham kan? Coba bapak-bapak, kalau bapak-bapak paham. Apa ya mu? Tuh segala sesuatu yang dianggap kotor dan menjijikkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah inilah yang menunjukkan bahwasanya bapak-bapak itu punya kelayakan untuk memimpin. Kalau ibu-ibu tidak punya kelayakan untuk memimpin, karena sering lupa. Seperti itu ya. Jelas ibu-ibu? Nah, tersinggung gak Bu ya kalau saya ngomong begitu ya? Sangat tersinggung Ustadz. Awas nanti ya, tunggu tanggal mainnya saja. Alhamdulillah, demen saya ngisi kajian di sini. Naam, taib, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala. Jadi yang disebut dengan najis itu adalah segala sesuatu yang dianggap kotor dan menjijikkan oleh siapa? Oleh Allah dan Rasulnya. Artinya sesuatu yang dianggap oleh kita kotor dan menjijikkan bisa jadi menurut Allah dan Rasulnya itu tidak kotor. Menurut Allah dan Rasulnya tidak menjijikkan. Makanya kalau berkaitan dengan manusia ini ibu-ibu masih ingat enggak? Yang najis itu yang keluar dari arah mana Bu? Dari kubul dan dubur saja. Kecuali apa? Kecuali air apa? Kecuali air mani. Segala sesuatu yang proses keluarnya dari kubul dan dubur kita, semuanya itu adalah najis. Kecuali satu, yaitu air mani. Nah adapun yang keluar dari wajah kita ini, ya dari mulut, dari hidung, dari mata, dari telinga, najis enggak ibu-ibu? Tidak. Seandainya ada seseorang ya, bukan saya, dia sholat,
Kemudian dia tersebut batuk-batuk. Rupanya nih orang lupa bawa sapu tangan, lupa bawa tisu. Kemudian dia berdahak, kemudian ya kebetulan banget bajunya itu ada kantongnya. Kemudian dia berludah di kantongnya itu tadi. Sah nggak sholatnya ibu-ibu? Kenapa sah? Karena ya ludah bukan najis dan ludah bukan pembatal daripada wudhu dan ibadah sholat. Tapi bapak dan ibu jangan melakukan sebagaimana orang itu ya. Yang jelas orang samping kanan kiri kita itu pasti geli dan menganggap kita ini orang yang sangat jorok. Seperti misalnya di antara ibu-ibu ya ingusan ya, keluar ingus di hidung misalnya. Berhubung lupa bawa tisu, kan jilbab panjang nih. Kemudian ditampilkan aja. Sah nggak sholatnya? Sah. Najis nggak itu ingus? Tidak. Ya kan jelas ya. Itu misalnya ya. Tapi ibu-ibu di sini kan enggak kan? Enggak seperti itu Bu ya. Jangan ya. Meskipun Bu ya berkaitan dengan segala sesuatu yang keluar di hidung itu tidak najis. Tapi jangan sampai ya di antara ibu-ibu itu pas kajian ngupil misalnya seperti itu. Ya, atau misalnya melakukan sesuatu yang tidak layak dan tidak pantas ya menurut pandangan manusia ya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas najis itu segala sesuatu yang dianggap kotor dan menjijikkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan untuk kita yang manusia yang proses keluarnya itu dari kubul dan dubur bagian bawah. Kecuali apa tadi Bu? Air mani. Nah untuk binatang. Binatang kan ada dua, masih ingat kan? Yang najis yang mana Bu? Tuh, onta doang yang disebut. Onta halal. Ya bahwasannya onta itu kan binatang yang halal dimakan dagingnya. Berarti kotorannya itu tidak najis. Onta kan halal dagingnya kan. Berarti kotorannya apa? Tidak najis. Kotoran ayam tidak najis. Kotoran bebek tidak najis. Kotoran kuda, zebra tidak najis. Karena itu binatang yang halal dimakan dagingnya. Misalnya ya Bu ya, pakaian ibu mengibas kotoran ayam. Kemudian ibu malas untuk mencucinya. Kemudian ibu sholat dengan pakaian yang terkena kotoran ayam tadi. Sholat ibu sah enggak? Sah. Kenapa? Karena kotoran ayam ya tidak najis. Karena ayam binatang yang halal dimakan dagingnya. Jelas Bu? Ya, tetapi pastinya DKM masjid akan mendekati ibu ya untuk membersihkan karpet atau sajadah yang terkena pakaian ibu tadi itu. Jelas Bu? Meskipun tidak najis tapi kita jangan sampai ya tidak membersihkan ya kotoran ayam tadi. Bagaimanapun baunya terasa. Sedangkan yang najis berkaitan dengan apa? Dengan binatang itu adalah binatang-binatang yang haram dimakan dagingnya. Seperti babi, anjing, kucing, kotorannya apa? Najis. Jelas Ibu? Kotorannya najis. Kecuali binatang-binatang yang haram yang tidak ada darahnya. Contohnya apa? Cecak, binatang haram. Tapi ya dia tidak punya darah. Kotorannya apa? Tidak najis. Kemudian apa lagi selain cecak? Kecoa. Kita injak-injak sekalipun gak keluar darah. Kotorannya apa? Tidak najis. Ya. Karena kecoa tidak punya apa? Tidak punya darah. Jelas ibu-ibu? Nah, itu secara singkat yang sudah kita sampaikan. Ibu ini Masya Allah saya lihat catatnya banyak. Sampai apa? Bertumpuk-tumpuk. Tapi bacanya kagak. Cuma pencitraan doang di hadapan saya. Catat-catat di hadapan Ustadz. Cuma Ima gak paham. Ima kurang murajaah ya. Kurang mengulang-ulang bacaan. Bukan begitu Bu? Iya, akuin sajalah ya seperti itu. Nah, tidak seuzon tapi realitanya begitu. Nah, jadi seuzon itu kalau memang tidak ada tanda-tandanya. Seperti misalnya suami merokok. Dia bilang enggak wallahi, tapi bau rokok pakaiannya. Jangan seuzon kata suaminya kan. Tandanya ada, bau mulut rokok iya. Kemudian pakaiannya juga bau rokok. Boleh enggak istri seuzon begitu? Kalau ada tandanya, ada. Nanti pembahasan suuzon itu di Selasa, pekan pertama sama pekan ketiga dan keempat. Pekan kedua jangan ditanya tentang suuzon. Ya seperti itu. Nah, jelas ibu-ibu? Tayyib.
Nah, jadi ada suudzon yang wajib, ada suudzon yang sunnah, ada suudzon yang haram. Sudah belajar belum? Aduh, malu-maluin aja udah tua belum paham. Nah, seperti itu. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Hidayah sakinah. Nah, nanti kita belajar ya, insyaallah. Tayyib ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala. Kemudian yang ketiga, syarat sahnya ibadah salat masih ingat enggak? Mengetahui masuknya waktu salat fardu, salat yang 5 waktu itu, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Tentunya termasuk Jumatan ya bagi kita yang laki-laki. Berdasarkan firman Allah Jalla wa Ala di dalam surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 103. Fa'aqimus shalah, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Ya, jelas ibu-ibu? Nah, ini sekedar mengingatkan doang nih Bu. Kalau kita sholat sesuai dengan waktunya, namanya apa? Istilahnya apa Bu? Kan ibu mengamanahkan saya pegang fikih. Jadi saya harus, ya artinya mengetahui dong kualitas keilmuan ibu. Adaan, cakep. Semoga ibu yang menjawab lekas muda. Ya kan seperti itu. Nah. Kemudian kalau kita misalnya sholat di luar daripada waktunya Bu, dikarenakan ada sebab yang sangat, ya ada alasan yang syar'i. Namanya apa Bu? Qadaan. Alhamdulillah ya Allah, ya Rabb, alhamdulillah. Nah, masih ingat ibu-ibu dan tante-tante saya ini ya Allah, alhamdulillah. Jidah dan nenek saya ini ya Allah masih ingat. Nah, tahap yang keempat, syarat sahnya ibadah sholat apa? Menutup aurat. Ya, auratnya perempuan jelas. Seluruh tubuh tertutup kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Ya, putihnya termasuk aurat enggak Bu? Putih aurat enggak? Telapak tangan kan ada hitam, ada putihnya. Aurat enggak yang putih? Yang hitamnya tidak juga. Jadi kalau ibu misalnya memakai baju, kemudian terbuka misalnya telapak tangan hitamnya kelihatan, telapak tangan kirinya telapak yang putihnya kelihatan, ya itu sah nggak salat kita Bu? Sah. Taib. Sedangkan aurat laki-laki juga kita katakan jelas dari pusar sampai ke lutut. Tapi bapak-bapak, jika bapak salat telanjang dada meskipun di bawah tertutup ya, tapi hukum salat bapak makruh. Hendaknya kita ketika menghadap Allah dalam kondisi yang rapi dan bagus, termasuk dada kita tutup. Punggung kita pun juga kita tutup. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian yang kelima, syarat sahnya ibadah salat kita adalah menghadap kiblat. Kiblat kita Ka'bah al-Musyarrafah. Asal mula hukumnya salat wajib untuk menghadap kiblat kecuali 4 keadaan. Masih ingat enggak ibu-ibu? Bapak-bapak masih ingat pasti. Nah, benar Pak. Yang pertama, jika kita tidak paham tentang arah kiblat, ya misalnya kita tersebut ya sholat, kita main sholat saja ke arah sana, seakan-akan kita yakin kiblat di situ. Ternyata setelah selesai sholat, ya kita bertanya sama orang, Pak maaf saya tadi perkiraan kiblat ke sana, yang benar di mana ya? Oh ke sana. Salat zuhurnya wajib diulangi enggak itu? Tidak. Karena dia tidak paham, tidak mengerti kan? Seperti itu. Berdasarkan hadis dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar bin Khattab adalah anhuma, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga oleh Al-Imam Muslim. Kemudian yang kedua, boleh salat tidak menghadap kiblat jika apa? Adamul istita'ah, tidak mampu. Entah karena sakit, atau mungkin sehat walafiat tapi dia tidak mampu untuk menghadapkan tubuhnya ke arah kiblat. Ada orang sehat, kuat perkasa, mampu berdiri, tapi nggak bisa menghadap kiblat. Kapan itu kejadian? Ketika kita berada di kendaraan seperti kereta, ya kan? Kereta jalan terus, nggak mungkin kita hentikan itu. Waktu sholat telah hadir, maka sholatnya kita sesuai dengan kemampuan kita. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya,
Kadang di pesawat kita mendapatkan keadaan itu. Ketika pesawat itu nggak punya musola, ya kan? Kita nggak bisa sholat dalam kondisi berdiri. Kita ya nggak bisa sholat menghadap kiblat. Maka kita katakan apa? Sholat sesuai dengan kemampuan kita. Sebagaimana yang Allah firmankan juga dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-16. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Nah, itu keadaan yang kedua. Boleh kita sholat tidak menghadap kiblat jika kita tidak mampu. Yang ketiga apa? Sholat sunnah ketika kita berada di kendaraan dan posisi kita musafir. Keadaan kita apa? Musafir. Mengerjakan sholat sunnah di atas kendaraan pada saat keadaan kita apa? Musafir. Jelas ibu-ibu? Berdasarkan hadis dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar dan dikuatkan di dalam hadis Anas bin Malik, Rasulullah ketika safar berada di kendaraan beliau onta tetap mengerjakan salat tahajud dan witir, ya, di mana onta itu berjalan sesuai dengan arah yang ditujunya, menunjukkan beliau salat tidak apa? Menghadap kiblat. Salat apa waktu itu? Salat sunnah. Jika keadaannya apa? Musafir. Ya, salat sunnah berada di kendaraan, keadaannya musafir. Jelas ibu-ibu? Yang terakhir, yang keempat adalah syiddatul khauf. Ketika kondisi kita takut yang sangat luar biasa. Kapan takut yang sangat luar biasa itu? Ketika berperang. Berperang tetap wajib sholat. Tapi kata Allah Jalla wa'ala di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 239, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Jika kalian takut dibunuh, takut dianiaya, maka sholatnya dalam kondisi apa? Berjalan kaki atau berkendaraan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan masalah niat. Niat itu termasuk syarat sahnya ibadah sholat. Dan tempatnya niat itu di mana? Di qalbu, di hati kita. Berarti ketika kita melaksanakan satu ibadah, kita mantapkan hati kita untuk mengucapkan niatnya. Salat apa yang akan dikerjakan? Wajibkah ataukah sunnah? Kalau wajib juga zuhurkah, asarkah, atau maghribkah, atau isyakah? Dan seterusnya. Dan sepakat para ulama, an-niyah mahalluha fil qalbi. Niat itu tempatnya apa? Di hati. Fala tasihus salatu biduniha bihalin. Dan tidak sah salatnya seseorang dalam kondisi apapun jika tanpa niat. Jika apa? Tanpa niat. Makanya kenapa orang-orang gila itu ya tidak sah salatnya kalau toh dia salat? Atau termasuk orang pikun ya. Pikun yang sangat luar biasa, yang artinya tidak ingat apa-apa lagi, termasuk berkaitan dengan ibadah salat. Kenapa salatnya tidak sah? Karena orang gila itu tidak punya niat. Makanya kalau ada orang gila di hadapan kita, dia akan melakukan sesuai dengan instruksi kita. Kita bilang apa? Ketawa, ketawa. Nangis, nangis. Joget, joget. Nyoblos, nyoblos. Ya kan seperti itu. Sesuai dengan apa? Keadaan orang yang menginstruksikannya kan seperti itu. Jelas ya? Teriak, teriak. Kan begitu. Gila. Makanya orang gila tersebut kita katakan perbuatan-perbuatannya itu tidak dianggap sah. Ya, termasuk masalah ibadahnya ya kan? Termasuk apa? Ibadahnya. Makanya ketika ditanya misalnya ya abahnya itu Masya Allah ketika masih muda sampai umur 50 tahun atau 60 tahun ya kita katakan masih sehat walafiat. Pas lewat 60 tahun sudah mulai pikun atau sudah 65 sudah mulai agak sedikit pikun atau banyak pikunnya ya seperti itu. Maka dia tidak boleh untuk mengawinkan anaknya menjadi walinya. Hendaknya digantikan oleh pihak lain. Entah itu anaknya yang laki-laki ya kan seperti itu. Atau bisa jadi saudaranya yang laki-laki. Jelas ibu-ibu? Nah termasuk untuk berkaitan dengan akad perdagangannya itu tidak sah orang gila itu. Kenapa? Orang gila itu enggak punya niat. Jelas ya ibu-ibu? Makanya subhanallah orang yang punya penyakit apa tadi? Alzheimer ya. Itu transaksi jual belinya itu apa? Tidak dianggap, tidak sah ya. Seperti itu.
Dan terkadang dia tidak paham, tidak mengerti apa yang ditransaksikan itu. Wallahu a'lam bishawab. Jelas ibu-ibu? Jelas tidak? Jangan tidur bu. Nah, baik. Nah, niat tempatnya di hati. Tidak boleh dilafatkan. La yajuzu at-talaffuz ya bil lisan. Tidak boleh dilafatkan. Wa talaffuz bin niyah ya. Walau sirran bid'ah ya. Dan melafatkan niat berkaitan dengan satu ibadah walaupun sir, walaupun sifatnya lirik. Itu termasuk kategori menyelisihi sunnah Nabi SAW. Kalau istilah syariatnya bid'ah ya. Kata Syekh Islam Ibn Taimiyah, tidak boleh kita itu melafatkan niat. Ya, baik itu secara lirih ataupun secara jahran, secara nampak ya, seperti itu. Naam. Dan tidak ada satu dalil pun, satu hujjah pun, baik dari hadis Nabi, ya, jangankan hadis yang sahih, hadis yang dhaif, hadis yang maudhu, tidak ada keterangan bahwasanya ketika kita niat untuk beribadah itu hendaknya dilafatkan dengan lisan, tidak ada. Atau tidak didapatkan juga dari ucapan para sahabat. Sahabat memerintahkan kita kalau ingin sholat misalnya melafatkan niat, tidak ada yang demikian. Tabi'in juga tidak seperti itu. Termasuk imam yang 4 ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ya mengatakan niat itu tempatnya di hati. Tidak boleh untuk apa? Dilafatkan dengan lisan. Jelas Bapak Ibu? Nah, kecuali 2 ibadah yang kita boleh melafatkan niatan kita. Apa itu? Ibadah haji dan umrah. Dan itu tujuannya untuk ihlal ya, untuk mengagungkan Allah Jalla Jalaluhu, untuk ta'zim kepada Allah Jalla wa'ala. Tapi Ustadz, anak kemarin umrah, anak pas di mikot niatan kuat untuk umrah, tapi qadar Allah anak lupa tuh mengucapkannya, labbaik Allahumma umratan, sah enggak ibadah umrah anak? Sah ibu, tidak menjadi masalah yang demikian. Jelas ya, tapi 2 ibadah ini ya diizinkan oleh Allah dan Rasulnya, niatan tersebut untuk diucapkan ya, yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW dan para sahabat ridwanullah ajmain ya, ketika melaksanakan ibadah haji beliau mengucapkan labbaik Allahumma hajjan, ya Allah aku sambut panggilanmu dan undanganmu ya Allah untuk melaksanakan apa? Ibadah haji. Jelas Bapak Ibu? Nah, kemudian ada pertanyaan, Ustadz boleh enggak saya berubah niat? Maksudnya ibu, saya tadi kan salat niatan salat duha. Tapi kan anak tadi berpikir anak kan sudah salat duha di rumah anak 8 rakaat lagi. Anak rubah tadi niatannya dengan salat sunnah wudu. Boleh tidak Ustadz? Nah, ini yang akan kita bahas. Atau boleh enggak kita merubah darinya tadi salat wajib berubah menjadi salat sunnah? Atau sebaliknya yang tadinya salat sunnah kita rubah menjadi apa? Salat wajib. Boleh tidak? Nah, itu yang akan kita bahas. Jelas Bapak? Nah, Bapak tidur Pak? Pak, kalau tidur jangan di sini. Di rumah enak. Mumpung hawanya enak nih, mau hujan. Nah. Mesohib ya. Wake up please. Nah. Tep, jangan tidur sudah teriak-teriak, nggak pasti puasa ya. Biasanya kalau puasa tidur ya, seperti itu. Nah, atau kebanyakan sarapan ya, seperti itu. Tep, bapak-bapak, jelas? Bapak-bapak jangan mau kalah sama ibu-ibu. Ibu-ibu semangat. Nah, jelas Ami, Mi, tidur Mi, Ami, tidur. Ya Allah, ami. Taib. Kemudian selanjutnya ada 12 gambaran berkaitan dengan perubahan niat ya dari satu ke lainnya. Yang pertama, al-intiqalu min niyatin ila niyatin fis salati lahu suwarun muta'addidatun. Ya, perubahan niat yang satu ke niat yang lainnya dalam salat itu memiliki gambaran yang lumayan banyak. Itu kalau kita hitung ada sekitar 12. Yang pertama gambarannya Bapak dan Ibu.
Min fardin ila naflin mutlak. Dari salat wajib, kemudian kita rubah niatnya menjadi salat sunnah mutlak. Salat sunnah ada dua ya Bapak Ibu. Ada salat sunnah yang muayyana atau yang muqayyada, ya. Ya, kemudian yang kedua salat sunnah mutlak. Kalau salat sunnah mutlak itu tidak ada kaitannya dengan sesuatu. Tidak ada kaitannya dengan salat wajib, tidak ada kaitannya dengan waktu, tidak ada kaitannya dengan keadaan, ya. Tidak ada kaitannya dengan tempat. Itu namanya apa? Mutlak. Tapi kalau salat sunnah yang ada kaitannya dengan sesuatu, itu namanya istilahnya muayyana atau muqayyada. Seperti qobliyah dan ba'diyah. Itu mutlak apa muqayyada? Ya, muqayyada atau muayyana ya, seperti itu. Karena ada kaitannya dengan salat 5 waktu. Ya, kalau salat duha muayyana atau mutlak? Muayyana atau muqayyadah ya. Ada kaitannya dengan apa? Waktu duha. Ya, seperti salat tahajud dan witir, muqayyadah atau mutlak? Muqayyadah. Jelas ya? Salat sunnah tawaf, muqayyadah apa mutlak? Muqayyadah ya, seperti itu. Nah, kalau mutlak itu umum, seperti contoh misalnya ya, kita menunggu imam yang berdiri ketika khutbah Jumat. Kita sholat sebanyak-banyaknya kan dianjurkan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. 2 salam, 2 salam, 2 salam. Sampai imam naik ke atas mimbar, itu disebutnya sholat sunnah apa? Mutlak. Atau pemisalan lagi. Misalnya di antara bapak dan ibu kebetulan ada di depan Ka'bah. Ya, antara maghrib dan isya. Bapak ibu sudah sholat maghrib, alhamdulillah. Ba'diyah maghrib juga sudah. Baca Al-Quran juga sudah, zikir petang juga sudah. Ustaz, anak ingin mengambil fadilah keutamaan Masjidil Haram nih Ustaz. Gimana ya? Ya, Bapak Ibu salat sunnah mutlak saja. 2 salam, 2 salam, 2 salam. Boleh. Karena salat mutlak itu, yang tidak boleh itu cuma di 5 waktu. Jadi 5 waktu yang terlarang salat itu berkaitan dengan salat sunnah mutlak. Masih ingat gak Bapak? 5 waktu yang terlarang untuk melaksanakan ibadah salat. Salat sunnah mutlak ya. Secara urutan ibu-ibu. Setelah subuh sampai terbit matahari. Pertama. Yang kedua, ketika terbit matahari. Yang ketiga, ya, ketika matahari percis di atas kepala kita yang tidak terjadi bayangan. Itu kira-kira 10 menit sebelum zuhur. Yang keempat, setelah asar sampai tenggelam matahari. Kemudian yang kelima, tenggelam matahari. Nah, ini 5 waktu yang terlarang sholat. Sholat apa? Sholat sunnah mutlak. Kalau yang wajib dan juga yang berkaitan tentang masalah yang muqayyadah, maka tidak mengapa yang demikian. Jelas Bapak Ibu? Nah, jadi kita berubah nih. Tadinya kita niatan sholat zuhur. Entah apa ya, ada beberapa orang yang masuk ke masjid ini, ingin berjamaah sholat zuhur. Kita dalam posisi sendirian. Kita merasa dong ada yang ingin sholat berjamaah. Karena kita sendirian, ya kita tahu-tahu mengubah niat. Darinya tadi niatan sholat zuhur, sholat wajib, kita rubah niatan menjadi sholat sunnah mutlak. Boleh atau tidak boleh? Tidak boleh. La yajuz ya. Dari tadi niatannya sholat wajib, kemudian dirubah menjadi niatan sholat sunnah apa? Mutlak. Boleh atau tidak Ibu? Tidak boleh. Dicatat Bapak Ibu. Jangan sampai lupa lagi. Dan kalau sudah mencatat ibu-ibu, dibaca lagi. Yang kedua, gambaran yang kedua, perubahan niat dari satu salat ke salat yang lainnya. Niatan dari salat wajib yang satu ke salat wajib lainnya. Contohnya, entah apa, kita ini lupa, ini sudah waktu asar. Kita pikir ini sholat zuhur. Padahal kita akan melaksanakan apa? Sholat asar. Subhanallah takbiratul ihramnya itu dia niatkan apa? Sholat zuhur. Subhanallah. Biasanya orang yang kebanyakan hutang tuh biasanya begitu. Nah, sampai waktu aja lupa. Allahu Akbar. Niatan dia apa? Salat zuhur. Padahal waktunya waktu salat apa? Asar.
Ketika rakaat yang pertama atau rakaat yang kedua sudah lewat, pas rakaat yang ketiga baru ngeh. Astagfirullah, dalam hatinya. Ini kan sholat asar. Kenapa ana niatan sholat zuhur? Kemudian seketika dia rubah niatnya. Dari tadi niatan zuhur, dia rubah menjadi sholat asar. Boleh atau tidak boleh? Fala yajuz, tidak boleh juga. Jelas? Batal seketika. Ketika 2 rakaat dia niatan zuhur. Tahu-tahu pas naik di rakaat yang ketiga dia rubah niatnya menjadi sholat asar. Maka otomatikly apa? Sholatnya batal. Jadi anda takbiratul ihram lagi Ustadz. Takbiratul ihram lagi. Berarti anda dianggap seperti orang yang masbuk. Seperti itu kira-kira. Jelas Bapak Ibu? Ibu-ibu jelas? Gambaran yang ketiga. Perubahan niat lagi. Dari niatan sholat sunnah, kemudian berubah niat untuk melaksanakan sholat wajib. Subhanallah. Dia datang ke masjid ini untuk mengerjakan awalnya qobliyah zuhur. Entah apa, dia kemudian merubah. Yang tadinya niatan qobliyah zuhur, langsung dia rubah niat menjadi sholat zuhurnya. Setelah 1 rakaat, atau setelah takbiratul ihram misalnya. Iya kan? Setelah Al-Fatihah, membaca surah, pas mau ruku, kelamaan nih kalau qobliyah. Anak kan ada janji jam 1 nanti. Kemudian dia rubah niat tuh. Yang tadinya niatan qobliyah, kemudian dia rubah niat menjadi apa? Salat zuhur. Boleh atau tidak boleh? Fala yajuz kadzalika li'illatis sabiqah. Tidak boleh yang demikian. Dikarenakan sebab yang demikian ya. Sebab yang sudah kita sebutkan tadi ya. Nah, jelas Bapak Ibu? Kemudian gambaran yang keempat. Mengerjakan salat sunnah muayyan. Salat sunnah muayyan seperti misalnya qobliyah atau salat duha. Anggaplah salat duha, sekarang kan waktu duha. Ibu masuk ke masjid ini. Niatan salat duha. Muayyan ya. Kemudian setelah 1 rakaat dia rubah niat menjadi salat sunnah mutlak. Boleh atau tidak boleh? Yajuz, boleh yang demikian. Tidak mengapa yang demikian. Asal salat sunnah yang muayyan tadi dirubah niatnya menjadi salat sunnah mutlak tidak mengapa. Kenapa? Li'anna naflal muayyana yatadamman niyatil mutlak. Karena salat sunnah yang muayyan atau yang muqayyad itu mengandung di dalamnya itu niatan salat sunnah mutlak. Jelas? Contoh lain untuk menjelaskan ini. Bapak misalnya sudah qobliyah zuhur 4 rakaat di rumah. Namanya sudah tua ya, seperti antum Pak. Dia datang ke masjid, qobliyah lagi. Kemudian dalam hati kan seperti diingatkan gitu loh. Enti kan sudah sholat qobliyah di rumah tadi. Seketika dia rubah niatnya. Yang tadinya niatan qobliyah zuhur, kemudian dia rubah menjadi sholat sunnah mutlak. Boleh tidak? Boleh. Alasannya kenapa Ustadz? Kok boleh yang ini? Dikarenakan niatan salat sunnah muayyan ini sudah mengandung di dalamnya itu niatan salat sunnah apa? Mutlak. Jelas Bapak Ibu? Ini gambaran yang keempat. Gambaran yang kelima, min naflin muayyanin ila naflin muayyanin. Ya, merubah niat dari salat sunnah yang muayyan yang satu ke salat sunnah muayyan yang lainnya. Merubah niat dari salat sunnah muayyan yang satu, kemudian dirubah niat ke salat sunnah muayyan yang lainnya. Contohnya Ustaz, kita masuk ke masjid ini, niatan salat duha. Setelah dapat 1 rakaat, tahu-tahu kita merubah niat menjadi salat sunnah wudu. Boleh atau tidak boleh? Tidak boleh, la yajuz. Ya, tidak dibolehkan yang demikian. Ketika dia merubah niat
Misalnya belum dapat 1 rakaat, baru takbiratul ihram, kemudian membaca ta'awud, kemudian Al-Fatihah beberapa ayat. Kemudian dia, anak kan sudah salat duha tadi di rumah. Ngapain nambahin lagi salat duha? Yang jelas anak kan tadi baru berwudu. Ahsan diganti aja niatan. Yang tadinya salat duha, kemudian dirubah niatan menjadi salat sunnah wudu. Bolehkah seperti itu ibu-ibu? Boleh enggak bu? Tidak boleh. Batal seketika salatnya. Wallahu a'lam bissawab. Itu gambaran yang keberapa? Kelima. Yang keenam sekarang. Min naflin mutlaqin ila naflin muayyan. Seseorang salat sunnah mutlak. Kemudian tahu-tahu berubah niat menjadi salat sunnah muayyan. Boleh atau tidak boleh? Tadinya nih datang ke masjid untuk ikut Jumatan. Dia salat sunnah mutlak. 2 salam, 2 salam, 2 salam. Tahu-tahu berubah niat. Ya, pas dia lihat jamnya, ini kan masih waktu duha. Anda rubah aja deh niatnya menjadi salat duha. Di dalam salat yang sama, boleh tidak boleh? Tidak boleh, la yajuz. Ya, la yasih ya. Bahkan salatnya apa? Tidak sah. Jelas ibu? Naam. Itu gambaran yang keenam. Gambaran yang ketujuh. Min niyati imamin ila ma'mumin. Dia tadinya menjadi imam salat. Niatannya imam salat nih. Allahu Akbar. Tahu-tahu berubah niat. Menjadi makmum. Boleh atau tidak boleh? Boleh. Contohnya. Tadi beliau yang memimpin. Ya. Siapa misalnya? Si fulan. Tahu-tahu pas rakaat yang pertama selesai. Mau naik rakaat yang kedua. Buang angin. Iya kan? Berarti batal wudhu. Berarti kalau batal wudhu batal apa? Batal sholat. Kemudian otomatikly dia mengambil apa? Air wudhu lagi kan? Kemudian masuk ke masjid ini menjadi apa? Menjadi makmum. Jelas ya? Ya seperti itu. Artinya boleh. Wallahu a'lam bissawab. Taib. Kemudian selanjutnya. Ya. Yang ke-8 sebaliknya. Tadinya niatan cuma makmum. Tahu-tahu berubah niat menjadi imam. Boleh atau tidak boleh? Boleh yang demikian. Tidak mengapa yang demikian ya. Berdasarkan ya hadis dari sahabat yang mulia atau dari hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika menceritakan tentang Abu Bakar yang menjadi imam salat ya. Pada saat Nabi Muhammad sakit ya. Naam. Jelas Bapak Ibu? Naam. Kemudian selanjutnya yang keberapa? Ke-9. Tadinya niatan ikut dengan imam si fulan. Tahu-tahu si imam si fulan batal. Diganti imam yang lain. Kita sebagai makmum berubah niat gak itu? Iya dong. Tadinya kan imamnya, anak bermakmum dengan imam si ini. Subhanallah kita berada di belakangnya percis nih. Tahu-tahu pas setelah rakaat yang kedua, mau naik rakaat yang ketiga, dia batal wudhu. Dan kalau batal wudhu apa? Batal sholatnya. Nah orang yang percis di belakang dia kan maju ke depan. Untuk menggantikan beliau menjadi apa? Menjadi imam. Nah, yang tadinya kita niatannya ikut dengan si imam ini. Tahu-tahu dia batal sholat. Ya kan? Digantilah oleh imam yang lain. Kita sebagai makmum seakan-akan memiliki 2 imam di situ. Boleh tidak? Boleh. Tidak mengapa demikian. Sebagaimana kasusnya Abu Bakar yang digantikan oleh Nabi menjadi apa? Menjadi imam. Tadinya Abu Bakar. Kemudian dirubah. Ya, Rasulullah datang, Abu Bakar kemudian memberikan kesempatan kepada Nabi untuk apa? Untuk menjadi imam salat ya, seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Jelas Bapak Ibu? Nah biasanya tuh kejadiannya imamnya batal salat. Posisi makmum kan enggak boleh membatalkan salat. Orang yang berada di belakangnya percis itu mengganti imam tadi yang batal salat tadi itu. Nah berarti kita sebagai makmum itu
yang tadinya niatan ikut dengan imam si fulan, tahu-tahu karena dia batal ya salatnya diganti oleh imam yang lainnya, maka tidak mengapa yang demikian. Ini gambaran yang keberapa? Ke-9. Yang ke-10. Tadinya niatan salat sendirian, tahu-tahu berubah niat menjadi imam salat. Contoh, kita tadi nih salat duha sendirian, tahu-tahu ada yang datang ingin berjamaah dengan kita ya salat duha. Salat duha on and off kadang-kadang ya boleh berjamaah, tidak mengapa yang demikian. Berdasarkan hadis ya dari sahabat yang mulia ya Abban bin Malik ya radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau, dan dikuatkan di dalam hadis Anas bin Malik bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika ke rumah jidahnya Anas, neneknya Anas yang bernama Mulaikah ya, waktu itu diundang oleh Mulaikah untuk sarapan di rumah beliau ya, di situ ada Anas bin Malik dan di situ ada Mulaikah. Kemudian Rasulullah ya ingin melaksanakan salat duha di rumah Mulaikah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menjadi imam salat, makmumnya Anas bin Malik, dan ada seorang anak laki-laki yang masih kecil namanya Dumairah, dan Mulaikah pun juga ikut serta salat berjamaah, salat duha bersama Nabi SAW. Nah, itu kasus tentang salat duha itu boleh berjamaah ya, tapi sifatnya apa? Jangan dikontinyukan, jangan dirutinkan. On and off boleh, kadang-kadang apa? Boleh, tidak mengapa yang demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ba'dul ahyan ya, tidak mengapa yang demikian. Nah, kita tadi niatan sendirian salat duha. Tahu-tahu ada besti kita datang, berada di samping kanan kita. Nah, kita yang tadinya niatan salat duha sendirian, kemudian berubah niat menjadi imam salat. Bolehkah yang demikian? Boleh, tidak mengapa yang demikian. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Abdullah ibnu Abbas adalah anhuma, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Waktu itu Nabi Muhammad salat tahajud sendirian. Nah, Abdullah ibnu Abbas ini menginap di rumah Nabi, terbangun di malam hari, melihat Nabi Muhammad ini salat tahajud. Abdullah ibnu Abbas ikut berjamaah dengan Nabi SAW. Nah, Rasulullah tadinya apa? Niatan salat tahajudnya apa? Sendirian. Kemudian setelah itu karena Abdullah bin Abbas ikut berjamaah dengan beliau, maka Rasulullah merubah niat yang tadinya salat sendirian, berubah niat menjadi imam salat. Wallahu a'lam bishawab. Jelas ibu-ibu? Gambaran yang ke-11. Tadinya imam, berubah niat menjadi salat sendirian. Boleh atau tidak boleh? Naam. Ada khilaf di kalangan ulama, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Naam ya, sebagaimana ya yang sering terjadi kita katakan ya, misalnya ya kalau kita hitung ya, kita katakan misalnya ya imamnya itu kepanjangan membaca ayat. Bapak kan sudah pada tua nih ya kan, seperti itu, nggak kuat. Satu rakaatnya saja 3 lembar, nggak kuat banget, kepanjangan. Akhirnya antum mufaraqatul imam, berpisah dengan imam. Ya, seperti itu. Status dia kan makmum tadinya. Kemudian berubah niat menjadi apa? Menjadi orang yang sholat sendirian. Bolehkah seperti itu? Ya, kalau ada alasan yang syar'i boleh. Nah, itu kan kasusnya makmum. Ya, itu gambaran yang ke-12 ya. Yang ke-11 ini tadinya imam, tahu-tahu menjadi sholat sendirian. Bolehkah seperti itu? Kita katakan ya secara umum ya dibolehkan jika ada alasan yang syar'i. Contoh gambarannya ya, gambaran yang kita katakan gambaran yang lebih ekstrimnya ya. Subhanallah. Ada 2 orang sedang berjamaah sholat. Satu jadi imam, satu jadi makmum. Qadarallah si makmum ini batal wudu. Kalau batal wudu kan batal sholat. Akhirnya dia tinggalkan temannya tadi yang jadi imam sendirian. Nah, itu kan berubah seketika. Yang tadinya jadi imam berubah niat jadi apa? Jadi sholat sendirian. Nah, itu kita katakan secara umum kalau ada alasan yang syar'inya maka dibolehkan yang demikian. Wallahu a'lam bishawab. Itu gambaran yang keberapa? Ke-11. Yang ke-12 sebaliknya. Tadinya niatan makmum,
kemudian berubah niat menjadi sholat sendirian. Boleh atau tidak boleh? Boleh. Misalnya imamnya membaca surahnya ya kita katakan nggak terlalu panjang. Tapi kadar Allah kita dalam kondisi yang tubuh nggak enak banget. Sakit, kalau dipaksakan kita bisa jatuh atau mungkin bisa pingsan dan seterusnya. Ini sakit yang sifatnya datangnya suddenly, tiba-tiba. Biasanya dialami kalau seorang perempuan sudah tua, biasanya begitu ya. Nah lagi sholat nih sudah khusyuk-khusyuk, tahu-tahu datang penyakit encok misalnya. Dia nggak kuat banget nih, kalau diteruskan bisa keterusan sakitnya ini. Akhirnya dia putuskan berubah niat yang tadinya jadi makmum, kemudian berubah niat menjadi sholat sendirian. Bolehkah seperti itu? Kalau ada alasan seperti itu tidak mengapa. Atau misalnya kita mendapatkan imam yang kepanjangan tadi. Panjang banget, kelewat batas. Memang imam itu kalau sudah asyik membaca Al-Qur'annya, itu seakan-akan di belakangnya nggak ada orang tuh. Subhanallah, nggak dipikirkan lagi. Siapa di belakang dia? Saking asyiknya ya kalau orang sudah ya membaca Al-Qur'an itu. Nah, tapi makmumnya itu memang tidak kuat. Sebagaimana kasus yang dialami oleh seorang sahabat Nabi. Ketika itu sahabat Mu'adz bin Jabal di salat Isya membaca surah Al-Baqarah sampai selesai. Dia nggak kuat. Akhirnya apa? Mufaraqatul imam, berpisah dengan imam. Yang tadinya berjamaah dengan Mu'adz bin Jabal, kemudian apa? Berpisah, berubah niat. Yang tadinya salat berjamaah, ya kemudian menjadi salat sendirian. Boleh atau tidak boleh? Boleh. Jelas Bapak Ibu? Nah ini 12 gambaran perubahan niat. Taib, kita kembangkan lagi ya. Yang 12 ini jelas Ibu-Ibu? Bapak-bapak jelas? Taib, ada kasus-kasus lain. Berkaitan dengan perbedaan niat antara imam dengan makmum. Apakah dibolehkan ataukah tidak dibolehkan? Secara umum dikatakan oleh para ulama, la khilafa fi masru'iyyati i'timamil musalli bi imamin ma'a tawafuqihima fin niyyah. Tidak ada perbedaan di kalangan para ulama tentang disyariatkannya orang yang sholat yang menjadi makmum niatannya itu sama dengan niatan imam sholatnya. Salat wajib maghrib ya kita makmumnya juga apa? Imamnya maghrib, kita juga niatan apa? Maghrib. Naam. Imamnya niatan salat wajib, kita pun juga niatan salat wajib. Itu tidak ada perbedaan. Bahwasannya sepakat ulama. Kalau bisa apa? Makmumnya dan imamnya itu sama niatannya berkaitan tentang satu ibadah. Ya. Baik itu salat wajib ataupun salat sunnah. Summa ikhtalafa ahlul ilmi fima idza ikhtalafat niyatul imam wal ma'mum. Kemudian para ulama berbeda pendapat jika ada perbedaan niat antara imam dengan makmum. Was sahih annahu la yushtaratu ya an tuwafaqa niyatu al ma'mum niyatal imam. Yang benar tidak disyaratkan harus sesuai niatan makmum dengan niatan imam. Tidak menjadi syarat utama ya, tidak menjadi syarat sahnya ibadah salat atau tidak disyaratkan niatnya makmum dengan niatnya imam itu sama ya. Jadi kesimpulannya kita katakan imam berbeda niat dengan niatan makmumnya secara umum tidak mengapa yang demikian. Contohnya imamnya salat wajib, makmumnya salat sunnah. Apakah dibolehkan yang demikian? Boleh. Ya, berdasarkan hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an dan juga dikuatkan di dalam hadis Yazid bin Al-Aswad radhiyallahu an. Yazid bin Al-Aswad ini bercerita ketika itu ada di Mina. Ya, Rasulullah SAW ya melaksanakan salat di Masjid Khib, masjid yang ada di mana? Di Mina. Ketika hajian. Waktu itu kejadiannya salat subuh. Ya. Kemudian ada dua orang sahabat yang datang ke Masjid Khib
tapi tidak ikut salat berjamaah, salat subuh tersebut. Mereka berdua duduk-duduk di teras masjid Khib itu tadi. Setelah selesai salat, Nabi Muhammad SAW memanggil 2 orang sahabat tadi. Kemudian 2 orang sahabat tadi ketakutan ketika dipanggil oleh Nabi, sampai bulu kuduknya itu berdiri. Kemudian Rasulullah bertanya, "Ma mana'akuma an tusalliya ma'ana?" Kenapa kalian berdua kok tidak ikut salat berjamaah bersama kita? Apa masalahnya kalian? Faqalu, "Ya Rasulullah, inna kunna qad salaina fi rihalina." Wahai Rasulullah, kami sudah salat tadi di kemah kami. Kami sudah salat tadi di rumah kami. Nah, kata Nabi SAW, "Fala taf'alu. Idza salaituma fi rihalikuma summa ataituma masjida jama'ah fasalliya ma'ahum fa innaha lakuma nafilah." Jangan engkau lakukan lagi seperti itu tadi ya. Jika sekiranya kalian sudah melaksanakan sholat di rumah kalian atau di kemah kalian atau di masjid yang lain, kemudian kalian mendatangi suatu masjid dan di masjid itu sedang berlangsung sholat wajibnya, maka ikut saja sholat bersama mereka dan kalian berdua mendapatkan pahala sunnah. Jelas ya? Dari hadis ini menunjukkan imamnya niatan wajib, makmumnya niatan sholat sunnah, boleh atau tidak boleh? Boleh, tidak mengapa yang demikian. Hadis sahih ya. Baik. Kemudian selanjutnya, imamnya sholat sunnah, makmumnya niatan sholat wajib, boleh atau tidak boleh? Contohnya, kita datang ke masjid ini pas waktu Ramadan, ternyata sholat tarawih sudah mulai. Kebetulan di masjid ini tarawihnya 2 salam 2 salam. Kita belum sholat isya. Bolehkah kita yang belum sholat isya ini menjadi makmumnya imam yang sholat tarawih tadi? Boleh. Ya, imamnya niatan sunnah. Kita niatannya apa? Wajib. Berdasarkan hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma tentang kasusnya Mu'adz bin Jabal. Ya, pernah suatu hari Mu'adz bin Jabal itu sholat isyanya bersama Nabi. Setelah selesai salat isya bersama Nabi, Mu'adz bin Jabal pulang ke kampung halamannya, yaitu di perkampungan Bani Salamah. Sekarang ini ada di Jalan Sittin yang ada di Madinah, yaitu masjid yang dinamakan Masjid Qiblatain itu loh. Nah, itu adalah masjidnya kaumnya Mu'adz bin Jabal, ya, perkampungannya Bani Salamah itu. Itu 1 kilometer ya dari Islamic University of Madinah. Atau kalau kita hitung dari Masjid Nabawi itu sekitar 3 kilo ya, 3 kiloan lah seperti itu. Nah, Mu'adz bin Jabal mengimami salat isya lagi. Tadi kan pertama salat isya bersama Nabi menjadi makmum. Pulang ke kampungnya, pulang ke kaumnya disuruh jadi imam salat isya. Nah, sebagaimana yang kita pahami Bapak dan Ibu, kita tidak boleh ya mengulangi salat yang sama sebanyak 2 kali kecuali jika ada alasan yang syar'i. Kata Nabi Muhammad, la tusallu as-salata marrataini. Tidak boleh kalian mengulangi salat yang sama sebanyak 2 kali kecuali jika ada sebab. Nah, berarti ketika ada teman kita misalnya, kebetulan belum salat zuhur, dia ingin mendapatkan fadilah salat berjamaah, kemudian mengajak kita, "Ya akhi, temani ana dong. Ana ingin mendapatkan fadilah jamaah salat zuhur. Kebetulan ana terlambat tadi datangnya ke masjid ini." Ketika Anda datang ke masjid ini, ternyata salat zuhur sudah selesai. Bolehkah kita yang sudah salat zuhur menemani dia salat zuhur lagi? Boleh. Tapi pahala yang kita dapatkan, pahala wajib apa pahala sunnah? Pahala sunnah. Salat yang kita lakukan untuk kedua kalinya, salat yang sama tadi, zuhur tadi ya, itu dianggapnya salat wajib apa salat sunnah? Salat sunnah. Jelas ya? Wallahu a'lam bissawab. Nah, itu yang terjadi dengan siapa? Mu'adz bin Jabal. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian selanjutnya, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, jika sekiranya seseorang berbeda niat berkaitan dengan salat wajib, imamnya salat asar, makmumnya salat zuhur, boleh atau tidak boleh? Bismillah. Boleh atau tidak boleh? Imamnya asar,
makmumnya niatan zuhur. Boleh yang demikian. Tidak mengapa ya seperti itu. Wallahu a'lam bissawab ya. Nah, kemudian selanjutnya ya. Kalau itu kan kita katakan 4 sama 4 kan. Kalau misalnya kita terlambat sholat asar. Kemudian sampai-sampai di masjid ya yang kita temui itu sudah masuk maghrib. Imamnya sholat maghrib 3 rakaat. Kitanya asar 4 rakaat. Boleh tidak? Boleh. Ya. Kita niatan sholat asar, qodoan. Imamnya maghrib, adaan. 3 rakaat imam, kitanya makmum 4 rakaat. Imamnya salam, kita naik lagi 1 rakaat. Boleh tidak begitu? Boleh, tidak mengapa demikian. Tapi yang menjadi masalah, Ustadz, ana belum salat maghrib. Ana ketemu masjid Isya, tadi macet total Ustadz. Bagaimana? Boleh tidak? Kita tahu kan imam salat Isya 4 rakaat. Sedangkan kita maghrib 3 rakaat. Sepakat ulama, jika kita masuknya di rakaat yang kedua dari imam yang salat Isya, boleh yang demikian. Jelas ya? Imam sudah naik di rakaat yang kedua. Kita baru masuk nih di barisan shaf, salatnya imam yang Isya tadi itu. Imamnya tersisa 3, kitanya tersisa apa? 3 rakaat ya kan? Imamnya tersisa 3, kitanya maghrib salat berapa rakaat? 3 rakaat juga. Bolehkah seperti itu? Boleh. Yang menjadi masalah, jika kita belum salat maghrib, kita masuk di rakaat yang pertama, imam yang salat Isya. Boleh atau tidak boleh? Imamnya 4, kitanya 3. Boleh atau tidak boleh? Kita katakan boleh dengan catatan seperti ini. Dengan 2 pilihan seperti ini. Yang pertama, kita boleh masuk dari rakaat pertama imam salat Isya. Tapi ketika kita sudah mendapatkan 3 rakaat, kita kan niatan salat maghrib. Tidak mungkin dong imamnya naik untuk rakaat yang keempat, kita ikut naik juga rakaat keempat. Batallah salat kita. Kenapa? Karena niatan kita apa? Salat maghrib. Jelas ibu-ibu? Nah, ketika kita sudah 3 rakaat, biarkan imam naik untuk mengerjakan salat 4 rakaatnya atau ke rakaat keempatnya. Ketika kita sudah 3 rakaat, kita berpisah dengan imam. Kita baca tasyahud sendirian, salawat Nabi sendirian, doa sebelum salam, kemudian salam sendirian. Jelas ibu-ibu? Tidak jelas. Ibu masuk di imam yang salat Isya. Dari awal, dari takbiratul ihram. Salat Isya berapa rakaat bu? Salat maghrib? Ibu sedang salat apa? Maghrib. Ya, kelamaan di mall, terlambat salat maghribnya. Subhanallah, ibu-ibu. Nah, akhirnya apa? Masuk nih di imam yang salat Isya. Boleh? Boleh. Tapi nanti ketika kita ini sudah 3 rakaat, cara yang pertama yang harus kita lakukan, berpisah dengan imam. Imam biarkan naik di rakaat yang keempat. Kita ikut naik nggak bu? Tidak. Kita apa yang kita lakukan? Kita melakukan sebagaimana lazimnya sholat. Kita berpisah dengan imam, artinya kita tasyahud sendirian, salawat Nabi sendirian, doa sebelum salam sendirian, kemudian salam juga sendirian. Tidak ikut dengan imam lagi. Karena niatan kita apa? 3 rakaat. Atau cara yang kedua, ketika imam naik untuk di rakaat yang keempatnya, ibu atau bapak melakukan tasyahud yang terakhir, posisi duduknya, duduk tawarruk. Biarkan imam melakukan rakaat keempatnya, kita dalam posisi apa? Duduk, tidak berpisah dengan imam. Tapi kita tidak membaca apa-apa. Kita menunggu imam duduk di tasyahud yang terakhirnya. Ketika imam sudah duduk di tasyahud yang terakhirnya, ya dengan duduk tawarruk, baru kita membaca apa? Tasyahud, salawat Nabi, doa sebelum salam, imam salam, kemudian kita ikut salam. Jelas keadaan kedua ini bu?
Enggak jelas. Jelas. Nah. Tapi saran saya ya Bapak Ibu, ya boleh masuk dari rakaat yang pertama, ya boleh, tidak mengapa. Ambil cara satu dari yang dua cara yang disebutkan tadi ya, pilih salah satunya kan. Tapi alangkah baiknya kalau ibu memang belum sholat maghrib dan ikut dengan imam yang sholat isya, alangkah baiknya Bapak dan Ibu masuknya di rakaat yang kedua dari imam saja. Supaya jangan sampai apa? Orang samping kanan kiri kita ya gibahin kita, jelas ya? Jadi fitnah kan? Apalagi nih orang? Ya kan seperti itu. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Jelas Ibu? Jelas apa tidak jelas? Kemudian selanjutnya imamnya duduk, makmumnya berdiri atau tidak boleh? Imamnya duduk, imamnya, makmumnya berdiri. Boleh atau tidak boleh? Tidak boleh. Jelas ya? Berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ketika imamnya duduk, kita makmum pun juga apa? Ikut duduk. Yang menjadi perdebatan di kalangan para ulama adalah imamnya tadinya berdiri. Tadinya apa? Berdiri. Tahu-tahu pas rakaat yang mau naik rakaat yang ketiga, encok datang. Imamnya duduk. Nah, kita sebagai makmum duduk apa berdiri? Ada dua pendapat. Sebagian ulama mengatakan ikut dengan imam, duduk juga. Sebagian yang lain mengatakan tetap berdiri. Jelas Ibu? Jelas Bapak? Tapi kalau imam dari awal duduk, kita sebagai makmum meskipun perkasa kuat mampu berdiri, kita apa? Duduk. Nah, keluar daripada itu semua, saya sarankan imam yang sakit, yang tidak sanggup berdiri, lebih bagus jadi makmum saja, jangan jadi imam. Wallahu a'lam bishawab. Jelas Bu? Jelas Bapak? Terakhir, imamnya musafir, makmumnya mukim. Boleh atau tidak boleh? Untuk boleh, boleh saja. Tapi musafir sholatnya 2 apa 4 kalau zuhur? 2. Nah makmumnya 4. Jadi tetap 4 rakaat ya. Jadi ketika imam salam yang musafir tadi, saya musafir jadi imam. Ustadz kan selalu disuruh jadi imam. Ustadz. Anak musafir, enggak apa-apa Ustadz. Nanti anak tinggal mensempurnakan kayak orang masbuk. Baik, itu yang terjadi dengan Umar bin Khattab ketika mengimami sholat zuhur di Masjidil Haram. Umar bin Khattab sholatnya 2 rakaat zuhurnya. Setelah itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umar bin Khattab berkata kepada para makmumnya, penduduk Mekah, Ya ahla Makkah atimmu salatakum fa inna qaumun safrun. Wahai penduduk Mekah, sempurnakan salat kalian. Tambah lagi 2 rakaat. Kami tadi 2 karena kami musafir. Jelas ya? Jelas ibu-ibu? Terakhir, imamnya mukim, makmumnya musafir. Salatnya musafir 2 apa 4? Aslinya kan 2. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 101. Wa idza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Apabila kalian safar, maka tidak mengapa untuk mengqasar salat yang 4 jadi 2. Surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 101. Nah, tapi berhubung kita ini ikut dengan imam yang mukim, maka kita kembalikan kepada hadis umum, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Dijadikan imam untuk diikuti. Salah satunya yang kita ikuti berkaitan dengan jumlah rakaat sholat. Memang kita musafir, punya hak. Yang 4 jadi 2. Tapi berhubung kita ikut dengan imam yang mukim, sholat zuhurnya berapa rakaat? Ibu-ibu? 4. Misalnya nih, Bapak terlambat. Bapak musafir. Masuk di rakaat yang ketiga dari imam yang mukim. Bolehkah Bapak ikut salam dengan imam yang mukim ketika imamnya melakukan salam ya sebagai tanda sholat telah selesai? Jelas kasusnya Bapak-bapak? Antum kan musafir, punya hak sholat yang 4 jadi 2, bukan begitu? Kebetulan masuknya di imam yang mukim di rakaat yang ketiga. Artinya imam tersisa berapa? 2. Dan antum kan musafir juga punya hak.
Salat zuhurnya 2 rakaat juga. Pertanyaan saya, ketika imam salam, apakah antum ikut salam ataukah antum dianggap seperti orang yang masbuk? Harus 4 rakaat. Ibu-ibu, gongnya biasanya di ibu-ibu tuh. Gonggongnya ya. Kalau gonggong kan nyalak ya, seperti itu. Nah, enggak. Abu Mijlas pernah bertanya kepada Abdullah bin Umar seperti itu. Ya Abdullah bin Umar, ya Aba Abdurrahman, ana ini musafir, masuk di imam yang mukim. Pas imamnya itu 3 rakaat. Ana ikut salam dengan imam ataukah ana menambah 2 rakaat lagi? Fawahika, Abdullah bin Umar ketawa. Ente ini yang gitu aja kagak paham. Sebagaimana ustadz di Selasa pekan pertama, ketiga, keempat mencandain ibu-ibu gitu dengan nyengir ketawa, ya Allah ibu-ibu udah tua nggak paham apa-apa ya kan. Itu ustadz pekan pertama, ketiga dan keempat. Pekan kedua nggak pernah ya seperti itu. Nah, wallahu a'lam bishawab ya. Abdullah bin Umar pun ketawa. Inti yang beginian doang nggak paham ya Abu Mijlas. Anak nggak ngerti kata Abu Mijlas. Kata Abdullah bin Umar, salat seperti mereka. Maksudnya berapa? 4 rakaat. Salat seperti imam. Jelas ibu-ibu? Nah, jadi kalau Ustadz ketawa itu Bu ya, jangan baperan Bu ya. Abdullah bin Umar juga ketawa tuh dengan muridnya Abu Mijlas. Ya Allah, Abu Mijlas. Begitu loh. Kalau kita kan, nah ibu. Jida-jida, nenek-nenek ya. Kalau nenek-nenek kita maklumin ya kan. Masalahnya nih yang tua-tua nih nggak mau disebut jidah sama nenek. Dia merasa muda terus. Nah makanya saya langsung candain aja deh kan. Kenapa lupa terus ya kan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jelas ibu-ibu? Nggak jelas. Jelas nggak? Yang terakhir jelas Bu? Nah, Taib, ada pertanyaan? Selesai ya kita dari masalah syarat sahnya ibadah salat. Sebelum ibu bertanya saya mau tanya dulu. Syarat sahnya ibadah salat ada berapa Bu? Tuh ya kan lihat buku lagi. Lihat buku. Coba lihat. Enggak ada yang hafal. Coba bapak-bapak. Enggak langsung tuh. Berapa bapak? 6. Tuh bapak langsung jawab. Yang pertama apa Bu? Suci daripada hadas. Yang kedua? Suci daripada najis. Yang ketiga? Mengetahui masuknya waktu salat fardu, ya. Yang keempat, menutup aurat. Yang kelima, menghadap kiblat. Yang keenam, nah tadi syarat sahnya salat. Kalau syarat wajib, ada berapa? 4. Yang pertama apa? Islam. Yang kedua, balik. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, suci daripada haid dan nifas. Selesai ya, syarat wajib sudah, syarat sahnya ibadah salat sudah ya. Tinggal nanti tambahan-tambahan ya. Tentang tata cara salat sudah kan ibu-ibu? Ustadz yang terdahulu sudah menyampaikan kan? Sudah 3 orang. Ada pertanyaan? Tinggal 15 menit lagi? Silakan, hurry up, quickly. Ustadz, saya baru 2 bulan belajar tahsin. Ternyata masih banyak yang salah dalam bacaan Al-Quran saya. Bagaimana hukum bacaan Al-Quran saya selama ini? Begini ibu, alhamdulillah ibu baru sadar sekarang ya. Ya, artinya sebelum meninggal dunia sudah tersadarkan ibu tidak bisa membaca Al-Quran. Sehingga membuat ibu bisa dan mau untuk hadir belajar tahsin dan tajwid untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Ibunda Aisyah dan dikuatkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, al-mahiru bi qiraatil Quran ma'a sabratil kiramil bararah. Orang yang satir, orang yang pandai membaca Al-Qur'annya, itu derajatnya seperti para malaikat Allah Jalla Jalaluh.
Walladzi yatata'ta wa huwa syakun fi qiraatih lahu ajran. Bagi dia yang membaca Al-Quran terbata-bata, susah banget untuk menyebutkan makhraj huruf secara benar karena sudah tua baru belajar. Susah, tapi dia tetap berusaha untuk membacanya dengan semampu dia. Kadang ya tersalahkan ya, artinya ucapan dia itu salah, tapi dia berusaha untuk memperbaikinya lagi. Terus bersemangat untuk belajar Al-Qur'annya, tahsin dan tajwidnya. Maka kata Nabi dia mendapatkan 2 pahala, Ibu. Pahala dikarenakan membaca Al-Qur'an dan pahala keinginan dia untuk bisa membaca Al-Qur'an. Bagi ibu-ibu dan bapak-bapak yang belum bisa membaca Al-Qur'an, sebelum bapak dan ibu meninggal dunia, ya, belajarlah Al-Qur'an, pelajari Al-Qur'an, pelajari tahsin dan tajwidnya. Bacalah Al-Qur'an secara baik dan benar. Ya, jangan sampai kita tidak bisa untuk membaca Al-Qur'an, dan para ulama sepakat ya dengan perdebatannya tentunya ya, ada 2 pendapat, tapi pendapat yang rajih membaca Al-Qur'an wajibnya dengan tahsin dan tajwid. Wajibnya dengan tahsin dan tajwid. Ya, seperti itu. Jangan sampai kita tidak bisa membaca Al-Qur'an. Jelas ibu-ibu? Nah, jadi khususnya Majelis Ta'lim Hidayah Sakinah, anggotanya wajib untuk bisa membaca Al-Qur'an dengan tahsin dan tajwid. Lebih wajib lagi pengurusnya. Nanti insya Allah di bulan Ramadan kita tes, khususnya pengurusnya. Bisa atau tidak bisa membaca Al-Qur'an. Setuju, Bu? Setuju, karena Ramadan libur, ya kan, seperti itu. Subhanallah. Gimana kalau bulan Sya'bannya? Jangan sampai malu-malu, ini Hidayah Sakinah 30 tahun loh sudah pengajian ini. Subhanallah, jangan sampai nggak bisa. Malu-maluin doang, seperti itu ya. Semangat ya Bapak Ibu, belajar, pelajari Al-Qur'an dengan tahsin dan tajwid. 1 bulan insya Allah bisa. 1 bulan bisa dia. Itu untuk apa? Membaca Al-Qur'an secara baik dan benar. Setelah itu dia rutinkan membaca Al-Qur'an setiap hari. Insya Allah dikasih kemudahan oleh Allah Jalla wa'ala untuk membaca Al-Qur'an secara baik dan benar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu. Afwan Ustadz, mungkin anak salah dengar. Tadi Ustadz mengatakan sholat maghrib berjamaah, dan kita belum sholat asar. Terus boleh ikut jamaah dengan sholat maghrib. Yang belum sholat asar, ya, boleh ikut berjamaah dengan sholat maghrib. Boleh banget. Ya, kenapa? Dia itu kan bukan sengaja meninggalkan sholat asar, tapi dikarenakan ada alasan yang syar'i. Misalnya macet total. Kebetulan ibu menyetir mobil sendiri, tidak ditemani oleh suami atau oleh sopir misalnya, kan seperti itu. Ya, macet total, ketemu masjid sudah maghrib. Bolehkah ibu ikut serta dengan imam yang salat maghrib untuk mendapatkan pahala jamaahnya? Boleh ibu, tidak mengapa yang demikian. Wallahu a'lam bissawab. Jelas ya? Nah, Ustaz, jazakumullah khairan katsiran. Baik. Apakah ada doa setelah salat duha, zikirnya? Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, untuk salat sunnah ada zikir khususnya. Pendek sekali, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah rahmatan wasi'ah ketika menjelaskan hadis Sauban radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Sahabat yang mulia Sauban radhiyallahu an berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idan sarafa min salatihi istaghfara salatan. Summa yaqulu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalal ikram." Adalah Nabi SAW jika beliau selesai dari melaksanakan ibadah sholat. Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, ini sholat sifatnya umum. Bisa jadi setelah sholat wajib, bisa jadi ini sholat sunnah. Dari sini kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, ya, beliau berijtihad dan juga dikuatkan oleh ulama-ulama yang lain, adanya zikir setelah sholat sunnah. Zikirnya apa? Istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dilanjutkan, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalal ikram. Termasuk setelah melaksanakan salat duha. Salat duha kan sunnah. Zikirnya apa? Istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah.
Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal ikram. Ya, sebagian kita membaca itu karena mengambil istimbat dari hadis Abdullah ibnu Umar yang ada di dalam kitab Adabul Mufrad, ya, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, membaca istighfar sebanyak 100 kali. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ibu, bapak, ini zikir umum. Zikir yang sifatnya apa? Umum. Kapan waktu boleh kita baca. Ya, bukan zikir khusus setelah salat duha. Jelas ibu-ibu? Tadi berkaitan dengan istighfar, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, itu zikir yang sifatnya umum. Itu zikir tidak hanya sekedar dibaca oleh Nabi setelah selesai salat duha saja. Itu sometimes, kadang-kadang. Kadang Rasulullah duduk-duduk juga ya habis salat duha itu sambil beliau baca itu. Tapi tidak ada kaitannya dengan salat duha sebenarnya. Itu zikir yang sifatnya umum. Terkadang ketika duduk-duduk dengan para sahabatnya, Rasulullah beristighfar seperti itu juga. Jelas ya Bapak Ibu? Ya, di dalam kitab-kitab fikih tidak disebutkan itu tentang zikir yang seperti itu. Jelas ya? Jadi kesimpulannya untuk zikir setelah salat sunnah ya zikir yang umum. Yaitu apa? Istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian dilanjutkan. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal ikram. Jelas Bapak Ibu? Ustadz, bolehkah berdoa di sujud terakhir menggunakan bahasa Indonesia karena belum hafal bahasa Arabnya? Ibu-ibu, subhanallah. Padahal doa kita mustajab di setiap sujud. Bukan sujud terakhir saja Bu ya. Ini omongan saya yang ke-103 di tempat ini. Subhanallah. Di dalam sholat itu ada 2 tempat doa kita mustajab. Yang pertama ketika sujud. Yang kedua apa? Sebelum salam. Kata Nabi di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Paling dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya ketika sujud. Fa aktsirud du'a fihi. Perbanyaklah doa di dalam sujud. Sujudnya umum. Rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat. Sujud di salat wajib atau sujud di salat sunnah. Tidak ada penghususan di sujud terakhir. Jelas ibu-ibu? Ambillah satu doa di setiap sujud. Ya. Di rakaat pertama mendoakan tentang pribadi kita. Ya, kemudian di rakaat yang kedua mendoakan ya orang tua kita. Kemudian di rakaat yang ketiganya nanti kita mendoakan pasangan kita dan juga anak keturunan kita. Kemudian di rakaat yang terakhirnya berdoa berkaitan tentang dunia dan akhirat kita misalnya. Tidak mengapa. Termasuk juga tempat yang kedua doa kita itu mustajab adalah sebelum salam. Setelah tasyahud, salawat Nabi, jangan langsung salam. Pastikan apa? Berdoa. Asma'ud doa fi duburis shalah. Doa paling didengar itu apa? Sebelum salam. Jelas Ibu? Nah, jangan sampai ada pertanyaan ini lagi ya bulan depan. Nauzubillah banget ini ya. Seperti itu. Nah. Ya ini sudah ya Allah 103 kali sudah pertanyaan ini ya. La haula wala quwata illa billah. Jelas Ibu-ibu? Ya, sepakat para ulama kalau berdoa di dalam hati, ya boleh pakai bahasa apapun, termasuk pakai bahasa kita ya, bahasa Indonesia. Boleh dalam hati. Yang menjadi perdebatan ulama itu kalau ditampakkan dengan lisan kita, terdengar oleh telinga kita. Ya, sepakat ulama pakai bahasa Arab. Tapi selain bahasa Arab boleh atau tidak boleh? Ada 2 pendapat. Mayoritas ulama mengatakan tidak boleh. Mayoritas ulama, jumhur ulama mengatakan tidak boleh. Ya, karena takut ada pengaruhnya dengan ibadah sholat. Ya, segelintir ulama mengatakan boleh. Saya pribadi memilih tidak boleh. Alangkah baiknya Bapak dan Ibu, kalau seandainya berdoa ketika sujud dan sebelum salam, pakai bahasa kita dalam hati kita saja. Dan Allah Jalla wa'ala maha mengetahui apa yang kita inginkan. Ya kan? Misalnya ibu berdoa, karena bahasa Arabnya kan gak paham. Ya Allah minta Louis Vuitton ya Allah tahun ini ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah.
Louis Vuitton ya Allah, karena ada kawinan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Boleh nggak kita berdoa begitu? Boleh aja. Tidak mengapa yang demikian. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Atau apa ya? Itu yang dikatakan ya, subhanallah, mobil atau apa ya. Kan gak tahu bahasa Arabnya kan. Apa bahasa Arabnya ini? Nanya Ustadz kan malu. Karena minta yang mewah-mewah ini. Subhanallah ya. Subhanallah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Anugerahkanlah kepadaku mobil mewah ya Allah. Mercy yang terbaru ya Allah. Bisa mengantarkan aku ke masjid raya ini ya Allah. Di majlis taklimnya hidayah sakinah ya Allah. Supaya ibu-ibu tersebut tidak meremehkan saya lagi ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Wallahu a'lam bishawab. Jelas ya? Nah, kan seperti misalnya mendoakan suami. Susah kita membahasakan bahasa Arab. Dalam hati saja. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Engkau penjaga hati ya Allah. Termasuk penjaga hati suamiku ya Allah. Tolong jaga hatinya ya Allah. Jangan sampai jatuh ke setaris dia ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jaga pandangan matanya ya Allah. Jangan sampai matanya jelalatan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadikanlah yang dia pandang tersebut berkaitan dengan kecantikan. Cukup wajahnya aku saja ya Allah. Boleh enggak? Dalam hati. Dalam hati. Kenapa mesti malu? Kenapa? Ibu boleh ketawa. Tapi ibu kan mengamalkan itu. Iya kan, boleh ibu ketawa. Oke, tapi kan dalam hati, oh boleh begitu. Ya pasti akan mengamalkan itu. Coba lihat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Taib. 6. Ustadz, jika saya sudah puasa Nabi Daud alaihissalam, apakah dilakukan setiap kali puasa hanya satu kali saja atau terus menerus? Kemudian jika saya sudah puasa Nabi Daud alaihissalam, apakah saya masih dibolehkan untuk puasa Ayyamul Bid atau puasa Senin Kemis? Puasa Nabi Daud sesuai kemampuan kita. Sunnah kan? Puasa yang paling afdal, paling utama adalah puasa apa? Nabi Daud alaihissalam. Puasa yang sangat dicintai oleh Allah Jalla wa'ala. Sehari puasa, sehari tidak berpuasa. Semampu kita. Kalau mampunya ya bulan ini ya bulan ini. Bulan depan ternyata kita memang ya masih doyan, masih hobi makan ya. Artinya ya sudahlah. Kita cari puasa yang lain aja. Misalnya Senin Kemis. Atau puasa 3 hari setiap bulan. Jelas ya. Kemudian kalau misalnya kita sudah puasa Nabi Daud alaihissalam. Tidak perlu lagi kita puasa Senin Kemis. Apalagi puasa Ayyamul Bid. Ya jelas ya, sekali lagi nih Bapak Ibu. Ini pertanyaan yang sudah ditanyakan juga. Jika kita sudah puasa Nabi Daud alaihissalam, tidak boleh lagi kita puasa apa? Senin Kemis. Tidak perlu juga kita puasa Ayyamul Bid. Ya bukan tidak perlu, tidak boleh. Kenapa? Kalau kita gabungkan misalnya puasa Nabi Daud. Kalau kita fullkan dalam 1 bulan berapa hari? 15 hari. Senin Kemis, kalau kita fullkan berapa hari? 8 hari. 15 tambah 8 berapa? 23. Kan begitu? Tambah 3 hari lagi. 26, itu sama puasa setiap hari. Itu yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sudah puasa Nabi Daud alaihissalam, itu sudah mewakili puasa Senin Kemis. Dan puasa Ayyamul Bid. Begitupun juga Bapak dan Ibu, jika Bapak dan Ibu sudah puasa Senin Kemis, tidak perlu lagi puasa Ayyamul Bid. Karena puasa Ayyamul Bid, puasa Senin Kemis itu kan kalau kita fullkan dalam 1 bulan berapa hari? 8 hari. Lebih banyak enggak daripada 3 hari? Lebih banyak. Sudah mewakili itu Ayyamul Bidnya. Jelas Bapak Ibu? Jangan lebay dalam masalah beragama ya. Subhanallah, saya yakin yang begitu itu pasti enggak ada pasangannya itu. Nah, enggak ada pasangannya itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jangan ya, jangan berlebihan seperti itu. Itu yang dilarang oleh Nabi kepada siapa? Dilarang oleh Nabi kepada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Ingin puasa tiap hari, tidak boleh. Yang diamalkan oleh beliau akhirnya apa? Cuma puasa Nabi Daud alaihissalam saja. Wallahu a'lam bishawab. Ya, wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga Bapak dan Ibu selalu dalam lindungan Allah Jalla wa ala. Sehat walafiat. Dimudahkan dalam masalah rizki dan nikmat.
dipanjangkan umur di dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala, terhindar dari musibah dan malapetaka, dan dijauhkan dari kesusahan dan kesulitan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.